Hai teman-teman, sahabatku semua, selamat bertemu kembali bersama saya, Agus Lipi di channel Agus L72. Salam sukses, semangat, dan sehat selalu untuk kalian semua. Ya, kembali lagi di depan saya, ini saya sudah meletakkan sebuah bonsai yang ber-ID sama seperti yang kemarin yang saya buatkan dokumentasinya untuk dilakukan perapihan dan penyempurnaan bentuk. Bagaimana kita mengkonsep bonsai yang semakin lama semakin sempurna. Ya, walaupun bahan bonsai yang kita miliki dan bahan dasar tersebut tidak memenuhi standar dari layaknya bonsai, ya kita hanya berusaha bagaimana bahan bonsai yang kita olah dan kemudian kita karyakan menjadi bonsai itu menarik dan bisa kita gunakan sebagai pajangan di halaman rumah kita, penghias yang cantik yang bisa menemani kita sehari-hari, baik kita dalam saat-saat santai ataupun saat kita sedang duduk-duduk ngopi dan melakukan kegiatan ataupun aktivitas di halaman. Dengan bonsai-bonsai yang kita miliki, kita merasa menjadi lebih nyaman dan lebih tenang. Ya, karena imajinasi kita akan terus berkembang dan terus bisa tersalurkan dengan obsesi kita terhadap penghias yang ada di halaman rumah kita. Ya, itulah tujuannya, bagaimana kita membuat halaman rumah kita terlihat indah dan rapi apabila kita menempatkan tanaman ataupun pohon-pohon yang sudah kita tata dan kita karya menjadi barang seni. Ya teman-teman, bonsai dengan ID Santigi ini sepertinya tidak mendapatkan perawatan lagi karena kita bisa melihat dari tanaman liar ataupun gulma-gulma yang sudah memanjang di sini. Jadi kita akan membersihkan ini, kemudian, nah kalau kita bisa lihat ke dalam, nah seperti ini kawat wiringnya sudah lama sekali tidak dibuka, sama seperti bonsai yang terdahulu. Nah ini adalah bonsai Santigi kedua, programan dari Cangkok yang akan saya tangani. Ya, saya akan langsung saja menangani bonsai ini. Yang pertama saya akan membersihkan dahulu gulma, kemudian membuka kawat wiringnya dan merapikan tunas-tunas ataupun perantingannya sehingga nantinya kita akan bisa melihat perkembangannya dan dapat memantau bonsai kita untuk menjadi bonsai yang lebih baik. Nah teman-teman, saya sudah selesai merapikan bonsai Santigi ini dari melepas kawat wiringnya, membersihkan medianya, kemudian memberikan pruning sedikit atau tipis-tipis sehingga nantinya percabangannya bisa tumbuh dengan baik dan semakin rapat, karena seperti kita ketahui bahwa Santigi ini tidak sembarang bisa kita pruning. Ya, kalau kita salah pruning,
itu akan terjadi mati ranting. Baiklah teman-teman, kita lihat lebih dekat detail dari bonsai ini. Ya, bonsai Santigi yang saya bentuk seperti ini, dan sepertinya terlihat mengarah kepada konsep twin trunk. Dan di sini ada dua batang yang sama besar, dan kemudian kita bentuk per batangnya yang nantinya akan dikonsep lebih jelas lagi. Artinya kita kumpulkan tajuk-tajuknya lebih jelas lagi, karena sekarang kondisinya masih seperti ini. Jadi kita hanya pruning ujung-ujung dari perantingannya. Kemudian di sini ada kumpulan tajuk-tajuk yang nantinya ini menjadi ujung dari bonsai. Karena di sini ada terusan. Ya, terusannya seperti itu. Kemudian ini mahkota semu. Mahkota semunya. Dan kumpulan tajuk-tajuk yang lainnya yang ya masih belum terlihat begitu jelas. Tapi kita sudah berusaha untuk membuat bentuk, karena bonsai ini masih terlalu dini untuk dikatakan bonsai yang indah, tetapi masih mempunyai perjalanan yang panjang. Belum lagi kita akan berjuang dengan kesuburannya dan tingkat perkembangan dari pertumbuhan bonsai ini. Nah, ini kemudian ada batang yang kedua dengan cabang pertama di sini sudah dikelompokkan menjadi tajuk, dan sama juga seperti yang saya jelaskan di awal, kita tidak berani untuk pangkas pendek, tapi hanya ujung-ujung dari perantingannya. Kemudian di sana kita melihat ada beberapa percabangan back, ya sudah terisi ruang backnya. Kemudian top mahkotanya di sana, dan percabangan penunjang atau pendukung di top mahkota. Jadi seperti ini teman-teman. Ya, ini hanyalah gambaran bahwa bahan yang asal kita miliki, dan mungkin ukurannya sangat kecil sama seperti bonsai sebelumnya, tapi kita ya paling tidak membuat bonsai dari hasil cangkok ini menjadi penghias halaman rumah yang terlihat indah seperti ini. Ya, memang tidak banyak yang akan saya bahas di sini karena kita masih berupaya dan kita terus belajar, dan saya pun mengajak kalian untuk ikut belajar, karena dengan melihat kemungkinan Anda atau kalian bisa membuat bonsai ataupun bahan bonsai menjadi bonsai yang lebih baik lagi. Nah, kita melihat dari tampak depannya seperti ini. Nah, kalau untuk bonggol, ya berarti kalau dilihat dari perakarannya, karena memang sulit sekali melakukan program akar pada bonsai Santigi, kecuali kita memang programnya dari awal sewaktu kita menanam cangkoknya. Jadi akar-akarnya kita sebenarnya atur, tapi tergantung dari bahan yang kita miliki. Bahan yang kita miliki ini dari hasil cangkok dengan batang yang sangat kecil. Jadi untuk mendapatkan kesan akar melingkar itu sangat sulit, kecuali batang yang lebih besar. Dan kebetulan juga akar yang tumbuh dari hasil cangkoknya itu terisi pada setiap lingkaran batang yang dicangkok. Nah, karena ini kecil sekali, ya biasanya ada 1-2 dominan, kemudian itu yang menumbuhkan, yang memberikan pertumbuhan pada bonsai ini secara dominan. Biasanya demikian kalau yang kecil-kecil. Nah, kalau yang gede mungkin ya bisalah di program akarnya. Jadi condong dari bonsai ini sebenarnya nanti ke arah kanan kita atau kiri dari bonsai ini. Nah, tapi ini masih seolah-olah masih berat di sini. Nanti ini akan dikoreksi-koreksi melihat perkembangan dari bonsai ini dan pertumbuhannya yang subur, baru kita bisa mengambil tindakan lebih lanjut. Nah, ini masih dalam proses, on proses ya. Kita akan melihat memutar, kita putar searah jarum jam, ini tampak depan, kemudian kiri bonsai atau kanan sudut pandang kita, tampak belakangnya, kemudian ya ini kanan bonsai atau kiri sudut pandang kita, dan kita kembali lagi ke tampak depannya seperti ini teman-teman. Untuk itu saya memberikan motivasi kepada kalian semua, tetap semangat berkarya bonsai, dan jangan kita marginalkan bahan-bahan bonsai yang kita anggap kurang representatif untuk dijadikan bonsai, tetapi mari kita berusaha membuat bahan bonsai tersebut menjadi bonsai yang semakin lama semakin sempurna dan semakin asik untuk dilihat. Sampai bertemu kembali di kesempatan-kesempatan yang lain. Salam.